Om Swastiastu, anak-anak semuanya, kembali lagi di pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Kita sudah memasuki materi yang kedua pada semester awal atau semester ganjil. Nah, untuk materi sejarah perkembangan kebudayaan Hindu, untuk topik bab kedua ini akan dibagi menjadi 5 subtopik. Yang pertama adalah kebudayaan prasejarah dan sejarah agama Hindu. Kemudian ada teori-teori persebaran agama Hindu. Kemudian ada bukti-bukti peninggalan dan kebudayaan Hindu di Indonesia. Kemudian akan ada cara pelestarian peninggalan budaya agama Hindu di Indonesia. Dan yang terakhir adalah kontribusi kebudayaan Hindu dalam pembangunan nasional dan pariwisata Indonesia menuju era globalisasi. Nah, kita akan mulai dengan topik yang pertama, yaitu kebudayaan prasejarah dan sejarah agama Hindu. Untuk itu, silahkan diperhatikan lanjutan video ini ya. Kebudayaan prasejarah dan sejarah agama Hindu. Zaman prasejarah adalah zaman di mana belum dikenalnya tulisan. Zaman prasejarah berlangsung sejak adanya manusia, sekitar 2 juta tahun yang lalu, hingga manusia mengenal tulisan. Untuk mengetahui kehidupan prasejarah, para ahli mempelajari fosil tentang bagian tubuh binatang, tumbuhan, dan manusia yang membatu. Kondisi lingkungan alam pada zaman prasejarah sangatlah berbeda dengan lingkungan yang ada sekarang. Hal ini disebabkan karena ketika itu banyak terjadi peristiwa alam seperti pengangkatan daratan, naik turunnya air laut, dan kegiatan gunung berapi. Binatang dan tumbuh-tumbuhan yang berukuran besar sangat banyak ragamnya. Binatang dan tumbuhan itu kini sudah banyak yang punah. Manusia purba yang hidup pada zaman prasejarah dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, Meganthropus paleojapanicus adalah manusia yang paling purba. Yang kedua, Homo erectus atau Pithecanthropus adalah manusia yang sudah berjalan tegak. Dan yang ketiga adalah Homo sapiens, manusia purba yang sudah mirip manusia sekarang. Ketiga kelompok manusia purba ini memiliki masa perkembangan dan migrasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Berdasarkan temuan-temuan fosil manusia purba di berbagai penjuru dunia, kini para ahli paleoantropologi dapat menyusun sejarah makhluk manusia. Sejarah yang disusun itu menyangkut proses perkembangan jasmani manusia maupun proses migrasi manusia untuk menghuni seluruh permukaan bumi yang ada. Proses penyusunan dan perkembangan tentang jasmani manusia yang dilakukan oleh para ahli paleoantropologi mengikuti teori evolusi seperti yang dikemukakan oleh Charles Darwin pada tahun 1859. Menurut temuan fosil pramanusia yang telah ditemukan saat ini, makhluk yang dapat dikatakan sebagai cikal bakal manusia adalah makhluk Australopithecus, kera dari selatan. Jika diamati dari bentuk fosil yang ada, tampak ada 4 perubahan jasmani dalam makhluk pramanusia yang sangat menentukan proses evolusi menuju manusia sejati. Melalui proses evolusi inilah, manusia kemudian mampu mengembangkan kehidupannya dengan lebih baik dari sebelumnya. Makhluk ini berkembang dengan pola migrasi. Dinyatakan ada 4 jenis makhluk Australopithecus yang ditemukan di Afrika, seperti Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus, Australopithecus robustus, dan Australopithecus boisei. Menurut pandangan Hindu, Manu adalah manusia yang pertama diciptakan oleh Brahman atau ide Sang Yang Widiwasa pada masa Sresti atau penciptaan. Ciptaan Brahman setelah alam semesta adalah tumbuh-tumbuhan, kemudian binatang, dan setelah itu manusia. Manu yang disebut manusia
adalah makhluk yang sempurna dengan bayu, sabda, dan idep yang dimilikinya. Bayu adalah tenaga yang mengantarkan manusia memiliki kekuatan atau tenaga. Sabda adalah unsur suara yang menyebabkan manusia dapat berbicara atau bertutur kata yang baik dan sopan. Sedangkan idep adalah pikiran, hati, dan rasa yang menyebabkan manusia dapat berlogika. Ketiga unsur utama inilah yang menyebabkan manusia dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk, benar dan salah, boleh dan tidak boleh. Dalam Bhagavad Gita, bab 13, sloka 19 disebutkan, Praktrim purusa cai wawidi anandi udap api, wikrams jagunas caiwa widi prakarti sambawan. Yang dapat diartikan, ketahuilah bahwa prakrti dan purusa kedua-duanya adalah tanpa permulaan, dan ketahuilah juga bahwa segala bentuk dan ketiga guna lahir dari prakrti. Demikian pula dalam Manawadharma Sastra dan Buana Kosa juga menyebutkan tentang penciptaan. Sehingga sangat jelas bahwa menurut pandangan Hindu, manusia diciptakan oleh Brahman atau Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa pada masa Sresti. Selanjutnya hidup dan berkembang sesuai dengan budaya dan lingkungan alam sekitarnya. Pada zaman migrasi disebutkan ada 2 tingkatan masa, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana dan tingkat lanjut. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana sering disebut dengan zaman Paleolitik. Masa ini berlangsung sejak 2 juta tahun yang lalu hingga 10.000 tahun sebelum Masehi, yaitu ketika manusia masih hidup berpindah-pindah atau dikenal dengan istilah nomaden. Pada zaman ini, alat yang digunakan adalah kapak batu dan alat serpih. Oleh manusia purba, masa migrasi dilanjutkan dengan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Zaman ini juga disebut dengan zaman Mesolithic yang berlangsung sejak 10.000 sampai 4.000 tahun sebelum Masehi. Di zaman Mesolithic, manusia sudah hidup di gua-gua atau di tepi pantai dan agak menetap. Pada zaman ini, manusia purba sudah menggunakan peralatan kapak pendek, kapak sumatralit, mata panah, dan alat-alat tulang. Setelah masa Mesolithic, kehidupan manusia purba menuju ke masa bercocok tanam. Zaman ini juga disebut dengan zaman Neolitik, yang berlangsung sejak 4.000 sampai 2.000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman Neolitik, manusia sudah dapat menanam berbagai jenis tumbuhan dan menernakkan hewan. Mereka sudah hidup menetap dan menggunakan alat-alat batu yang sudah diasah halus, seperti kapak persegi dan kapak lonjong. Pada masa inilah, manusia tidak lagi menjadi pengumpul makanan atau food gatherer, tetapi juga penghasil makanan atau food producer. Perubahan ini disebut revolusi Neolitik. Mereka percaya pada roh nenek moyang yang mulai mendirikan bangunan megalitik. Di Indonesia, cara bercocok tanam dibawa oleh orang-orang Nusantara yang berbahasa Austronesia dari Taiwan dan Filipina Utara. Selanjutnya adalah zaman Perundagian, disebut juga zaman logam awal atau kehidupan masa Perundagian. Masa Perundagian berlangsung sejak 2000 tahun sebelum Masehi sampai dengan abad keempat Masehi. Sejak zaman logam awal, manusia mulai mengenal pembuatan alat-alat dari logam seperti nekara, kapak perunggu, becana gepeng, dan perhiasan. Budaya ini disebut dengan budaya Dongson. Mereka hidup di perkampungan tetap. Ada kelompok pengrajin benda tertentu
dan perdagangan mulai maju. Di masa ini, mulai terbentuk golongan masyarakat sebagai pemimpin, pendeta, orang awam, dan budak. Hasil kebudayaan yang ditemukan pada masa ini seperti kapak genggam yang berfungsi untuk menggali ubi, memotong, dan menguliti binatang. Kapak perimbas berfungsi untuk merimbas kayu, memecahkan tulang, dan sebagai senjata yang banyak ditemukan di Pancitan. Maka, Ralph von Kongswald menyebutkan kebudayaan Pancitan, dan pendukung kebudayaan Pancitan adalah jenis Pithecanthropus. Yang terakhir, ada alat-alat dari tulang dan tanduk binatang, berfungsi sebagai alat penusuk, pengorek, dan tombak. Benda-benda ini banyak ditemukan di Ngandong, dan sebagai pendukung kebudayaan ini adalah Homo wajakensis dan Homo soloensis. Alat-alat yang dimanfaatkan untuk hidup seperti serpih yang terbuat dari batu kecil dan juga terbuat dari batu induk, yang berfungsi untuk mengiris daging ataupun memotong umbi-umbian dan buah-buahan. Pendukung kebudayaan ini adalah Homo soloensis dan Homo wajakensis. Kemudian ada kapak Sumatera, yaitu sejenis kapak genggam yang sudah digosok tetapi belum sampai halus, terbuat dari batu kali yang dipecah atau dibelah. Kemudian ada juga kejok asal dari bahasa Denmark yang berarti sampah dapur. Kemudian ada Abristostros, adalah tempat tinggal yang berwujud goa-goa. Kemudian ada juga batu pipisan yang terdiri dari batu penggiling dan landasannya. Kemudian ada kapak persegi, ada kapak lonjong, ada kapak bahu, dan menhir. Kita akan lanjutkan kepada pembagian zaman pada masa prasejarah. Pembagian zaman pada masa prasejarah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah zaman batu tua, Paleolitikum. Berdasarkan tempat penemuannya, maka kebudayaan tertua ini lebih dikenal dengan sebutan kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong, di mana pada tahun 1935 di daerah Pacitan ditemukan sejumlah alat-alat dari batu yang kemudian dinamakan kapak genggam, karena bentuknya seperti kapak yang tidak bertangkai. Kebudayaan Paleolitikum ini pendukungnya adalah Pithecanthropus erectus, yaitu manusia pertama dan manusia tertua yang menjadi penghuni Indonesia atau kebudayaan Pacitan. Di sekitar daerah Ngandong dan Sidorejo di dekat Ngawi, Madiun, ditemukan alat-alat dari tulang bersama dengan kapak genggam. Alat-alat yang ditemukan di dekat Sangiran juga termasuk jenis kebudayaan Ngandong. Alat-alat tersebut berupa alat-alat kecil yang disebut dengan flakes. Kemudian yang kedua, ada zaman Batu Madia atau Mesolitikum. Peninggalan atau bekas kebudayaan zaman Mesolitikum banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Flores. Kehidupannya masih dari berburu dan menangkap ikan. Tetapi sebagian besar mereka sudah menetap, sehingga diperkirakan sudah mengenal cocok tanam, walaupun masih dengan sangat sederhana. Bekas-bekas tempat tinggal manusia pada zaman Mesolitikum ditemukan di gua-gua di pinggir pantai yang dikenal dengan Keukenmodinger dan Abristostro. Yang ketiga ada zaman batu baru atau Neolitikum. Zaman Neolitikum merupakan zaman yang menunjukkan bahwa manusia sudah mulai maju dan telah mengalami revolusi kebudayaan. Dengan kehidupan yang mulai menetap, memungkinkan masyarakat mengembangkan aspek-aspek kehidupan lainnya. Sehingga, peninggalan zaman Neolitikum yang bercorak khusus dikelompokkan menjadi dua golongan. Ada kapak persegi yang didasarkan pada penampang dari alat-alat yang ditemukannya berbentuk persegi panjang atau trapesium. Dan kapak lonjong karena penampangnya yang berbentuk lonjong. Kemudian selanjutnya adalah zaman logam. Zaman logam dalam prasejarah terdiri dari zaman tembaga, perunggu, dan besi. Di Asia Tenggara termasuk Indonesia tidak dikenal adanya zaman tembaga, sehingga setelah zaman Neolitikum langsung ke zaman perunggu. Adapun kebudayaan Indonesia yang ada pada zaman logam terdiri kapak corong, nekara, dan benda-benda lainnya.
Setelah zaman logam dilanjutkan dengan zaman batu besar, disebut dengan megalitikum. Zaman megalitikum berkembang pada zaman logam, namun akarnya terdapat pada zaman neolitikum. Disebut zaman megalitikum karena kebudayaannya menghasilkan bangunan-bangunan batu atau barang-barang batu besar. Bentuk peninggalannya terdiri dari menhir, yaitu tiang atau tugu yang didirikan sebagai tanda peringatan terhadap arwah nenek moyang. Dolmen berbentuk meja batu yang digunakan sebagai tempat meletakkan sesajen atau persembahan untuk nenek moyang. Sarkofagus merupakan kubur batu yang bentuknya seperti keranda atau lesung yang memiliki tutup. Kubur batu yang merupakan peti mayat yang terbuat dari batu. Punden berunda-unda merupakan bangunan pemujaan dari batu yang tersusun bertingkat-tingkat dan menyerupai tangga. Dan arca-arca, yaitu patung-patung dari batu yang merupakan arca nenek moyang. Demikian era prasejarah di Indonesia dengan kebudayaan megalitikumnya, mempunyai latar belakang kepercayaan dan alam pikiran yang berlandaskan pemujaan terhadap arwah nenek moyang. Nah, baik anak-anak, setelah tadi kita membahas tentang kebudayaan prasejarah, jadi kita sudah bahas bagaimana pada zaman prasejarah, bagaimana kemudian manusia purba, bagaimana peninggalan-peninggalan mereka, bukti-bukti yang ditinggalkan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita bagaimana persebaran agama Hindu. Sejarah agama Hindu di dunia. Untuk pertama kalinya, agama Hindu mulai berkembang di lembah Sungai Sindu di India. Di lembah sungai ini, para resi menerima wahyu dari Sang Yang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa yang diabadikan ke dalam bentuk kitab suci Weda. Agama Hindu sering disebut dengan Sanatana Dharma, yang berarti kebenaran abadi, dan Vaidika Dharma, yaitu pengetahuan kebenaran. Agama Hindu diperkirakan muncul antara tahun 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi dan merupakan agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga saat ini. Penduduk India pada zaman itu terkenal dengan sebutan bangsa Dravida. Antara 2000 dan 1000 tahun sebelum Masehi, masuklah kaum Arya ke India. Penduduk asli lembah sungai Indus yang merupakan bangsa Dravida yang berkulit hitam, setelah kedatangan bangsa Arya yang merupakan rumpun Indo-Eropa dan berkulit putih, bangsa Arya mendesak bangsa Dravida ke bagian selatan India dan membentuk kebudayaan Dravida. Sebagian lagi ada yang bercampur antara Arya dan Dravida yang kemudian disebut dengan bangsa Hindu. Oleh karena itu, kebudayaannya disebut kebudayaan Hindu. Peninggalan-peninggalan yang dapat ditemukan di Mohenjo-daro seperti misalnya arca manusia berkepala 3, bertangan 4, berdiri dengan kaki kanan dan kaki kirinya terangkat ke depan. Matrai yang berisi hiasan burung elang, matrai yang menggambarkan orang yang duduk bersila, bangunan rumah yang sudah memiliki tata ruang dan tata letak yang sangat baik, arca orang tua berjanggut dan menggunakan jubah, permainan anak-anak yang terbuat dari tanah liat dan dibakar, sandal yang terbuat dari bahan kaca. Selanjutnya adalah perkembangan agama Hindu di India. Pengelompokan perkembangan agama Hindu di India dibagi menjadi 3, yaitu zaman Weda, zaman Brahmana, dan zaman Upanishad. Zaman Weda diperkirakan berlangsung lebih kurang 1500 sebelum Masehi sampai 600 sebelum Masehi. Pada masa ini, dewa-dewa dipandang sebagai suatu kekuatan yang nyata dan berpribadi dan sangat mendominasi. Dewa yang dipuja pada zaman Weda seperti Dewa Agni, Dewa Indra, Dewa Rudra, dan Dewa Waruna. Kemudian yang kedua adalah zaman Brahmana. Zaman Brahmana berarti penjelasan atau ekspresi dari seorang pendeta yang cerdas dan bijaksana dalam hal ilmu upacara. Pada zaman Brahmana, terdapat 4 kitab Kalpa Sutra yang terkenal, yaitu ada Srauta Sutra,
Griya Sutra, Dharma Sastra, dan Sulwa Sutra. Pada masa ini lebih banyak mengedepankan kepada upacara-upacara. Dan yang ketiga adalah zaman Upanishad. Pada zaman Upanishad lebih mengedepankan bagaimana pengetahuan-pengetahuan tentang agama. Setelah berkembang di India, agama Hindu juga menyebar ke seluruh dunia. Mulai dari Mesir, di Afrika, dengan ditemukannya sebuah prasasti yang berangkat tahun 1280 sebelum Masehi. Kemudian di Madagaskar, kemudian berkembang ke Afrika Utara, ke Meksiko, demikian pula sampai ke Peru, kota California, dan sampai kepada Australia. Nah, dari sanalah kemudian baru agama Hindu masuk ke Indonesia. Nah, untuk materi kita di subtopik yang pertama, kita akan cukupkan mengenai kebudayaan prasejarah, sejarah agama Hindu. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang silahkan dilanjutkan dengan memahami kembali materi dan kerjakan soal-soal latihan yang sudah dikirimkan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.